Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kutipanislam.id, channel yang membahas tentang informasi-informasi seputar Islami. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk semuanya. Namun, sebelum memulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi bermanfaat lainnya. Perang akhir zaman. Perang akhir zaman adalah perang Al-Malhamah Al-Kubra, sebuah pertempuran paling mendebarkan antara pasukan Al-Mahdi dan komando Romawi Bani Asfar. Peperangan tersebut akan terjadi seperti halnya peperangan di zaman unta, karena peperangan itu menggambarkan sosok prajurit-prajurit perkasa dari masing-masing kubu. Kedua belah pihak tidak lagi menggunakan senjata berat, meriam, senapan otomatis, atau peralatan elektronik modern lainnya. Hanya pedang, tombak, panah, kuda, dan peralatan manual. Benar-benar kembali ke zaman unta. Abad kegelapan yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia saat ini. Dan yang cukup mengejutkan, bahwa manusia seluruh dunia juga akan mengalami hal yang serupa. Kembali ke abad kegelapan, tanpa listrik, penerangan, tanpa mesin dan alat-alat elektronik, tanpa mobil dan pesawat, mirip sebagaimana manusia-manusia gunung di zaman silam. Namun, tak sedikit yang mengaitkan tentang perang akhir zaman ini akan terjadi dengan seiring berjalannya perang besar antara Rusia dan Ukraina. Benarkah perang Rusia dan Ukraina ini merupakan gerbang menuju kiamat besar dan akhir zaman? Wallahu a'lam bishawab. Dijelaskan bahwa akan ada perang sebagai tanda kiamat kecil yang terakhir sekali sebelum menuju kiamat besar. Tanda ini disebutkan dengan Malhamah Kubra, peperangan besar antara kaum muslimin dengan orang-orang Nasrani. Negara Chechnya menjadi sorotan dunia lantaran turut andil dalam bagian perang antara Rusia dan Ukraina. Chechnya mengirim pasukan militernya untuk membantu Rusia menentang Ukraina bergabung dengan NATO. Chechnya sendiri merupakan negara bagian di bawah pemerintahan Rusia yang penduduknya 95% adalah Muslim. Dengan begitu, besar kemungkinan pasukan Chechnya yang bergabung dengan pasukan Rusia itu juga Muslim. Hal tersebut ternyata menimbulkan pertanyaan besar yang dikaitkan dengan nubuat Rasulullah SAW di akhir zaman tentang bangsa Rum. Sebagaimana nubuat hadis Rasulullah SAW berikut ini yang artinya, kalian akan berdamai dengan kaum Rum dalam keadaan aman. Kemudian kalian dan mereka akan memerangi suatu musuh, dan kalian akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Presiden Chechnya, Ramzan Kadyrov, secara terbuka mendukung langkah Presiden Rusia Vladimir Putin. Ramzan turut mendesak warga Ukraina menggulingkan pemerintah yang berkuasa di negara tersebut. Tentu sikap yang diambil Chechnya itu mengagetkan dunia, lantaran Chechnya juga termasuk ke dalam negara yang memiliki pasukan perang terkuat di dunia. Ramzan Kadyrov dilantik sebagai Presiden Chechnya pada tanggal 6 April tahun 2007 atas penunjukan Presiden Vladimir Putin. Kadyrov menggantikan Alu Al-Khanuk sebagai presiden tak lama setelah ia mencapai usia 30 tahun, usia minimum untuk jabatan tersebut. Ia didukung oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan dianugerahi medali pahlawan Rusia, gelar kehormatan tertinggi Rusia, oleh Putin. Ia juga terkenal sebagai salah satu pemimpin negara termuda di dunia yang taat beribadah. Chechnya juga terkenal memiliki pasukan yang dijuluki dengan pasukan pemburu. Pasukan militer di negara tersebut diklaim menjadi salah satu pasukan tentara terkuat di dunia.
tak tanggung-tanggung. Pemimpin Chechnya mengerahkan 12.000 militer dalam invasi Rusia terhadap Ukraina. Informasi lain juga mengatakan bahwa Presiden Ukraina sendiri, yaitu Volodymyr Zelensky, adalah seorang keturunan Yahudi, lahir di Kiev pada masa Uni Soviet tanggal 25 Januari tahun 1978 dari pasangan Yahudi Ukraina Oleksandr Zelensky dan Ryuma Zelenska. Dan ini jelas semakin menguatkan tentang hadis di atas. Apakah dengan bersatunya negara Chechnya dan negara Rusia ini bertanda bahwa kaum Rom tersebut adalah negara Rusia? Wallahu a'lam bishawab. Namun, dari penjelasan semuanya di atas hanya sebagian persepsi saja, dan sepenuhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu kapan terjadinya perang akhir zaman tersebut akan terjadi. Semoga kita selalu diberikan perlindungan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.